Shalom Jemaat BCS yang terkasih dalam Tuhan. Mari saat ini dimanapun kita berada, mari siapkan hati kita, diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-13 berkata, Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Saudara, mungkin saat ini ada pergumulan, ada permasalahan yang sedang kita hadapi, sedang kita alami. Namun biarlah ketika pada hari ini kita datang kepada Tuhan, kita dapat disegarkan. Karena kita tahu, dalam permasalahan dan dalam pergumulan itu, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang memegang tangan kita dan yang akan menolong kita. Mari sama-sama kita akan masuk dalam ibadah. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini dengan segenap umat percaya kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, saat ini kita berada dalam kondisi pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Mungkin sebagian besar dari kita sudah merasa jenuh, lelah, dan bahkan khawatir akan masa depan. Namun mari kembali arahkan fokus kita. Kita mau mengingat bahwa sesungguhnya ada satu kuasa yang terlebih besar di atas setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus Kristus, Dialah Sang Penolong kita yang setia. Mari naikkan pujian ini. Kita mau bersama nyatakan bahwa kita mau terus berserah dan percaya akan setiap janjinya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong setiap kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu
kuasa-Mu terus nyatakan bahwa Dialah Allah yang akan terus mendatangkan kebaikan di setiap kehidupan kita. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, oh. Tuhan, terima kasih kalau sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa di atas setiap ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran, kami punya Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan yang memegang kendali, Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk kembali beribadah dan menikmati waktu yang indah bersama-Mu. Dan kami percaya walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, Engkau Tuhan yang akan tetap bekerja dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bagaimana respon kita saat dihadapkan oleh kondisi yang sulit, terkhusus di masa-masa ini? Sesungguhnya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia yang akan memberikan damai sejahtera, dan Dia juga yang akan memberikan kekuatan. Mari siapkan hati setiap kita untuk kembali diingatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya. Setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami boleh sama-sama diperbolehkan datang kembali kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan biarlah dimanapun kami berada, kami boleh fokus, kami boleh menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mungkin ada di antara kami yang sedang ada dalam pergumulan atau permasalahan yang menjadi
beban pikiran atau mengusik hati kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, tenangkanlah hati kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh tenang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas satu buah tema khotbah ya, yang bertemakan memandang pergumulan dengan benar. Memandang pergumulan dengan benar. Yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Namun kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudara sekalian, siapa di sini yang punya masalah dalam membaca map ya? Atau membaca Google Map gitu ya kira-kira ya? Ada mungkin yang punya masalah? Kesulitan baca ya? Biasanya saudara, kalau di meme gitu ya, atau bercandaan-bercandaan gitu ya, cewek-cewek itu dianggap nggak bisa baca map ya. Jadi kalau saudara kasih Google Map ya, nggak ngerti ini harus beloknya di mana, atau belok kapan, atau misalnya ini tuh kita ada di mana tuh mungkin nggak ngerti gitu ya, nggak bisa baca map gitu ya. Sekalipun udah dikasih Google Map atau Waze gitu ya. Nah saudara, saya punya pengalaman soal permap-mapan ini. Jadi suatu ketika saya dan teman saya itu boncengan naik motor mau ke tempat ke satu tujuan gitu ya. Nah, karena berhubung saya nggak bisa bawa motor, nggak lancar bawa motor, jadi teman saya lah yang menyetir, saya yang mengarahkan kita ini lewat mana gitu jalannya ya. Nah tapi jalan menuju tempat tujuan kita itu adalah jalan yang kurang saya kuasai gitu ya. Jadi cuma sekedar tahu di dalam pikiran saya, bayangan map gitu ya di pikiran saya. Oh saya tahu nih kalau lewat jalan ini kayaknya harusnya beloknya belok kanan ketika udah perempatan kedua gitu. Jadi bener-bener di map otak saya aja gitu ya. Dalam bayang-bayang otak saya saja gitu ya. Nah, dengan bersumber pemetaan yang ada di pikiran saya arahkan kami untuk jalan. Dan ternyata saudara, ketika kami jalan ya, ketika kami berdua jalan, naik motor gitu ya. Pas udah jalan, kami melewati belokan yang seharusnya tuh kami tuh belok gitu ya. Harusnya di situ belok tapi kami jalan terus gitu. Terus akhirnya belok di belokan yang nggak seharusnya, di jalan yang nggak seharusnya gitu ya. Kelewat gitu. Nah ternyata semakin dalam masuk ke jalan tersebut yang memang itu jalan yang salah, makin asing tempatnya. Saya ngeliat kanan kiri juga, ini bener nggak ya? Dan saya juga agak mulai ragu gitu ya dengan map yang ada, pemetaan yang ada di pikiran saya ya. Nah, tapi saat itu saya masih pede. Jadi saya bilang ke teman saya, udah maju aja dulu mungkin di depan gitu ya. Nah, semakin masuk jalan tersebut, alhasil semakin tersesat, betul. Nah, abis itu saudara, akhirnya sepanjang jalan itu teman saya tuh ngomel-ngomel sama saya terus. Sotoy sih lu gitu kan. Sotoy sih kamu ya. Kalau emang nggak begitu apal, apa susahnya sih buka Google Map gitu? Kenapa harus dengan pemetaan di pikiran kamu gitu? Kenapa nggak buka Google Map aja gitu kalau nggak benar-benar menguasai gitu ya? Nah, cuma kan waktu itu saya pikir saya cukup bisa gitu ya untuk
hafal harus belok di mana, tapi ternyata tidak. Nah, saudara, seringkali ketika kita mau ambil langkah atau keputusan, atau mungkin ketika kita ada dalam pergumulan atau suatu masalah, kita pikir jalan keluar atau solusinya itu adalah diri kita atau ada dalam diri kita ya. Apa? Apa yang kita punya, apa yang kita tahu, apa yang kita pikir kita ngerti. Jadi saudara, seringkali ketika kita mengambil keputusan atau mengambil langkah atau dalam pergumulan, kita pikir itu solusi dan jalan keluarnya itu adalah ada dalam diri kita gitu. Apa yang kita tahu, apa yang kita punya, apa yang kita pikir kita ngerti. Padahal tidak selalu jalan keluarnya itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Dan hal itu juga terjadi dalam perikop yang akan kita bahas hari ini. Selalu dikatakan di ayat 1 dan ayat yang kedua, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, jadi Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak itu sudah berbondong-bondong mengikuti Yesus ya. Jadi sebenarnya Yesus itu belum sampai menepi ke danau, ke tepian danau itu. Dari kejauhan, dari perahu, mereka udah bisa lihat orang-orang banyak tuh udah pada ngumpul di tepian danau untuk nungguin Yesus gitu ya, untuk menunggu Yesus ya, untuk menantikan Yesus untuk berlabuh. Nah, saudara, siapa orang banyak ini ya? Di ayat yang kedua dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus kepada orang-orang yang sakit. Ya, jadi mereka ini orang-orang yang pernah ngeliat, yang kagum, melihat kok ada orang seperti Yesus ini yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Orang lumpuh bisa jalan, orang yang tuli bisa mendengar gitu ya, orang yang sakit keras bisa sembuh gitu ya sama dia, bisa sembuh dengan Yesus. Nah, jadi saudara, mereka ini orang-orang banyak ini bisa jadi mereka bukan cuma orang-orang yang tinggal di daerah situ, di sekitar situ maksud saya, jalan kaki gitu ya dari rumah mereka yang ada di daerah situ karena dekat. Tapi bisa jadi mereka ini juga adalah orang-orang dari seberang danau ya. Mereka tahu, oh Yesus ini mau arahnya ke danau Tiberias ini ya, ke daerah Galilea ini ya. Jadi mereka dengan jalan kaki mengikuti Yesus di tepian danau, menyusuri gitu ya, di tepian gitu ya. Nah, sampai akhirnya mereka sampai dan bertemu dengan Yesus, menantikan Yesus, pengen lihat Yesus gitu. Mereka mungkin adalah orang-orang yang ngikutin dari samping. Mereka harus berjalan jauh, bermil-mil demi melihat sosok Yesus yang bisa melakukan banyak mujizat. Dan saudara, ketika Yesus sudah menepi, sudah sampai, Yesus mengajak murid-murid untuk naik ke dataran tinggi. Jadi kalau mungkin di Yohanes disebutnya ke gunung, tapi dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan juga kayak bukit atau dataran tinggi gitu ya. Pokoknya lebih tinggi daripada tepian danau itu ya. Yesus mengajak murid-murid untuk berjalan ke dataran tinggi dan orang banyak itu pun mengikuti dia. Yesus mengajar mereka semua dengan pengajaran dia yang sangat menakjubkan ya, yang memukau ya. Orang-orang sampai, kok bisa Yesus ini punya hikmat sampai bisa berkata-kata dengan demikian gitu ya. Yesus mengajar semua orang dan orang-orang banyak itu kagum akan pengajaran Yesus hingga tidak terasa waktu cepat berlalu. Sudah hampir seharian mereka mendengar Yesus, sudah hampir seharian mereka ada gitu ya, duduk di rerumputan hijau itu mendengar Yesus mengajar dan mulai merasa lapar. Udah seharian lapar perut ya, udah keroncongan.
Nah, saudara, ketika Yesus melihat ke sekeliling, mungkin kalau di Injil-Injil yang lain ditambahkan itu hari sudah mulai gelap. Jadi benar-benar orang-orang di sana itu dengerin dia, ngikutin Yesus seharian gitu ya. Dan mereka belum makan, lapar ya. Yesus melihat ke sekeliling, melihat orang banyak itu, lalu bertanyalah Yesus kepada Filipus. Filipus, di manakah kita bisa membeli roti untuk kasih makan orang-orang banyak ini? Di manakah kita bisa membeli roti supaya mereka ini bisa makan? Saudara, di ayat yang ke-6 dikasih penjelasan ya sama Yohanes. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan Yesus. Apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus sengaja bertanya kepada Filipus karena dia ingin menguji muridnya ini. Ini murid yang bersama-sama dengan dia selama 1 tahun gitu ya, atau mungkin berapa bulan atau 1 tahun lebih gitu ya, bersama dengan Yesus ini. Dia pengen tahu, ingin menguji murid-muridnya ini, yang bersama-sama dengan dia setiap harinya. Padahal sebenarnya Yesus sendiri tahu nggak apa yang mau dilakukan? Iya, jelas tahu. Jadi dia bertanya hanya untuk menguji. Dan ternyata saudara, ketika Filipus ditanya demikian ya, mungkin kalau saya bayangkan jadi Filipus ya, aduh ini Tuhan juga yang benar kali ya, guru juga yang benar kali ya, masa orang sebanyak ini, itu 5.000 orang tuh hanya laki-laki ya. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak gitu ya. Jadi mungkin bisa 2 kali lipat daripada ini ya jumlahnya ya, 5.000 orang ya. Bisa 10.000 atau bahkan lebih gitu ya orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, kalau saya jadi Filipus, saya aduh ini guru juga yang bener aja, masa udah mau malam disuruh cari makanan gitu, cari di mana? Siapa catering yang bisa masak langsung jadi untuk 5.000 orang? Gak ada. Itu kan. Apalagi ini daerah yang ini kan dataran tinggi. Harus cari dulu ke kota-kota dan perjalanan jauh gitu kan. Ini gimana carinya? Mungkin kalau saya jadi Filipus, dalam hati saya akan berkata demikian gitu ya, ngomong-ngomel sama Tuhan ya. Makanya saudara, Filipus itu menjawab dengan begini. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil aja. Jadi dia bilang uang 200 dinar aja nggak akan cukup kasih makan, cuma beli roti gitu ya. Nah saudara, ternyata pada zaman itu orang bekerja satu hari itu bakal dikasih gaji itu sama semua. Berapa? 1 dinar. Jadi 1 hari kerja itu dibayar dengan 1 dinar. Kalau gitu kira-kira 200 dinar itu berapa hari? Kira-kira berarti 8 bulan ya, kurang lebih ya. Kurang lebih itu gaji 8 bulan, bener-bener berarti kamu nggak makan itu 8 bulan, semuanya ditabungin gitu ya untuk 200 supaya bisa terkumpul 200 dinar. Nah Filipus ngomong kayak gitu. Duh guru, 200 dinar. Kalau punya 200 dinar aja ya, nggak akan cukup kasih makan orang-orang ini. 200 dinar kan terbilang jumlah yang besar ya, karena harus mengumpulkan 8 bulan gaji. Karena orang-orangnya terlalu banyak, 5.000 itu cuma laki-laki, sampai uang 200 dinar pun yang bisa dikumpulin sama orang dalam waktu durasi 8 bulan, nggak akan cukup, guru, nggak akan cukup buat kasih makan mereka. Bahkan untuk 1 orang 1 gigit gitu ya, nggak akan cukup untuk semua. Saking banyaknya. Lalu ternyata tidak lama ayat yang ke-8 dikatakan murid Yesus yang lain yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus, datang berkata kepada Yesus, "Ini ada 5 roti jelai dan juga 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Jadi saudara, roti yang dibawa sama Andreas gitu ya, roti yang dibawa sama Andreas itu kan dikatakan roti jelai. Itu pun adalah roti yang bukan kualitas yang baik gitu ya. Jadi roti yang
roti murah dari kalangan orang miskin gitu ya, roti murah dari kalangan orang miskin. Dan ikannya pun jangan bayangkan seperti oh iya ikan goreng kali ya, yang besar gitu ya. Enggak, saudara. Ikannya itu dalam bahasa aslinya ya dipakai opsaria. Jadi opsaria itu ternyata kayak acar ikan yang biasa dimakan sebagai lauk dengan roti itu, roti yang roti jelai itu gitu yang dibawa sama si anak kecil itu ya. Jadi sebenarnya itu untuk makan itu aja sebenarnya ya memang cukup untuk satu orang, nggak bisa bagi-bagi. Kalau dibagi untuk 2 orang, untuk 3 orang nggak akan kenyang. Jadi benar-benar cukup untuk si anak kecil laki-laki itu yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi memang sudah porsinya sedikit ya, ditambah lagi ini makanannya juga murah. Kualitasnya bukan kualitas yang baik karena dari roti yang biasa dimakan sama kalangan orang miskin atau budak gitu ya. Tapi saudara, dari jawaban atau respon Filipus dan juga Andreas, ada satu hal yang saya mau kita sama-sama perhatikan. Menariknya, respon Filipus dan Andreas ini punya satu kesamaan. Kira-kira ada yang tahu kesamaannya apa? Satu kesamaannya itu adalah mereka sama-sama pikir jalan keluar atau solusi atau sumber buat kasih makan orang banyak itu adalah apa yang mereka punya atau apa yang mereka lihat. Jika Tuhan nyuruh nih, kasih makan ini nih, gimana ya supaya mereka bisa makan gitu kan? Dimana kita bisa dapat roti supaya kasih mereka makan? Dua-duanya berespon sama. Mereka pikir jalan keluar, solusi atau sumbernya itu adalah apa yang mereka punya atau apa yang mereka lihat. Filipus ngomong 200 dinar kan, langsung kepikirannya uang ya. Wajar sih ya sebenarnya ya. Langsung kepikirannya uang. Kenapa langsung terpikir 200 dinar? Ya, 200 dinar. Sudah siapa tahu, ternyata itu adalah jumlah uang kas yang dipunyai oleh Yesus dan juga murid-murid. Kan mereka ada uang kas ya. Nah, jangan-jangan siapa tahu 200 dinar itu adalah uang kasnya mereka gitu ya, mereka punya. Atau mungkin ya hanya terpikir 200 dinar aja nggak bisa Tuhan gitu ya. Karena jumlah yang besar untuk Filipus saat itu. Nah, Filipus ini langsung berpikir uang. Oh, sumber buat kasih makan untuk menjadi solusi bagi permasalahan ini adalah uang. Uang kas yang mungkin mereka punya saat itu 200 dinar. Atau kira-kira 200 dinar cukup nggak ya untuk mereka? Dia langsung kepikirnya uang. Jalan keluar itu adalah uang gitu ya. Yang mereka pikir, oh ini bisa menjadi jalan keluar mereka. Solusi untuk kasih makan. Tapi ternyata enggak kan. Filipus sendiri ngomong, nggak cukup. 200 dinar aja nggak cukup. Punya uang sebanyak itu pun nggak cukup. Ya. Andreas juga sama, saudara. Waktu pas dia lebih berinisiatif ya, dia cari orang-orang gitu siapa yang punya makanan, dia ketemu nih Tuhan ada anak laki-laki nih, dia punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi habis dia ngomong kayak gitu, dia langsung berespon apa? Segini doang mana cukup, nggak akan cukup Tuhan buat 5.000 orang. Jadi seakan-akan kayak nemu solusi baru, tapi langsung nggak cukup ternyata ya. Meskipun udah nemu 5 roti jelai dan 2 ikan, tetap nggak cukup. Kenapa? Karena dia pikir sumbernya itu adalah apa yang mereka punya. Apa yang terlihat. Yang mereka punya saat itu, kalau Filipus pikirnya uang, kalau Andreas pikirnya nih ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Sebenarnya kalau memang sumbernya itu, ya memang nggak akan cukup. Kalau sumbernya cuma 5 roti dan 2 ikan gitu ya, untuk kasih makan 5.000 orang. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya menjadi masalah bagi saya. Kita selalu melihat sumbernya itu adalah apa yang ada di depan mata. Apa yang kita punya, apa yang kita tahu, atau yang kita pikir ini nih solusinya gitu ya. Dan lupa kalau yang bersama dengan mereka adalah pribadi yang melakukan banyak mujizat, penyembuhan gitu ya. Mereka lupa bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus, sumber kehidupan itu sendiri.
Dari Dialah segala sesuatu ada di depan mereka, tapi mereka nggak sadar. Akhirnya ketika Yesus melihat, aduh ini murid-muridnya nggak sadar lah. Aku ini ada bersama-sama dengan mereka. Aku yang banyak lakuin mujizat, penyembuhan, yang bahkan nabi-nabi terdahulu aja nggak pernah lakuin, aku bisa. Lalu akhirnya Tuhan suruh, ya udah sini kasih 5 roti dan juga 2 ikannya ya. 5 roti jelai dan 2 ikannya. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu, dan 5 roti jelai yang ada, yang disangka tidak cukup itu ya, ternyata bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan juga belum terhitung perempuan dan juga anak-anak. Semua orang kenyang, gak ada satupun yang kekurangan, gak ada satupun yang aduh kurang kenyang gitu ya, kurang begah gitu. Enggak, saudara. Dan malah sisa 12 keranjang. Sisanya bahkan lebih daripada modalnya mereka. Daripada 5 roti dan juga 2 ikan. Sisa 12 keranjang. Saudara, menarik ya. Ketika Yesus menyuruh mereka kasih makan, saya pikir ini benar-benar Tuhan tuh sengaja bikin Filipus, Andreas, dan murid-murid yang lain tuh kalang kabut. Hah? Harus kasih makan gitu kan? Gimana dapetnya? Harus apa? Mereka pikir langsung kan. Tuhan berharap kalau mereka langsung terpikir itu adalah ya Tuhan sendiri, Dia sendiri. Karena selama ini mereka udah bersama-sama dan melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tapi enggak. Buktinya yang Filipus pikirkan, yang Andreas pikirkan adalah apa yang ada di depan mata mereka. Apa yang mereka punya, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka pikir itu adalah jalan keluar. Uang, roti, 5 jelai, dan juga 2 ikan itu ya. Padahal saudara, kalau Yesus suruh murid-muridnya untuk kasih makan 5.000 orang, berarti Dia tahu kalau itu mungkin dilakukan. Kalau Dia tahu itu mungkin dilakukan, berarti Dia tahu dari mana harus dapetin itu, dari mana sumbernya, apa jalan keluarnya, apa solusinya. Dan apa? Karena Dialah solusinya, Dialah jalan keluarnya. Dia sendiri adalah sumbernya, dari Dialah segala sesuatu. Bahkan di pasal setelahnya kita bisa lihat, Dia sendiri adalah roti kehidupan yang memberikan kehidupan. Yang gak cuma memuaskan secara fisik, secara jasmani, gak cuma mengenyangkan rasa lapar di perut, tapi bahkan memberikan kehidupan yang abadi. Dia adalah sumbernya. Dia adalah Allah itu sendiri yang bisa memuaskan. Nah saudara, kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang ini mengingatkan saya akan peristiwa saat orang Israel sedang di padang gurun. Saat itu orang Israel itu kelaparan, dan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan ya. Karena dalam perjalanan kan mereka ada di padang gurun ya. Sebagaimana yang kita tahu, padang gurun itu tandus, cuma pasir doang gitu yang ada ya. Jadi saudara, dalam perjalanan mereka di tengah padang gurun, sudah wajar kalau persediaan mereka semakin menipis. Dan masalahnya saat itu mereka nggak ngelihat apa yang menjadi solusi atau jalan keluar untuk menggantikan persediaan makanan mereka yang semakin menipis. Karena itulah mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Buat apa Tuhan tuh keluarin kami dari Mesir tuh buat apa? Kalau cuma di padang gurun dan gak ada makanan dan kami mati di sini. Karena kami kelaparan. Mending di Mesir tuh. Meskipun kami jadi budak, tapi kami masih bisa makan dengan cukup sehari-hari. Buat apa Tuhan keluarin kami dari Mesir kalau kami kelaparan di sini? Saudara, mereka pikir Tuhan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Itu yang salah. Mereka terlalu terfokus dengan, aduh nggak ada apa-apa, makan dari mana? Dan mereka lupa kalau Tuhanlah yang mengeluarkan, yang berhasil mengeluarkan mereka dari Mesir, pasti adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan yang mampu untuk memelihara mereka bahkan di padang gurun yang tandus, yang kelihatan dan yang memang tidak ada apa-apa. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang Israel bukan? Ketika mereka bersungut-sungut, ketika
yang mereka lihat hanya pasir di kanan kiri di sekitar mereka. Tuhan memberikan makanan bagi mereka. Roti mana dan burung puyuh setiap hari tidak pernah absen. Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan mencukupi dan memelihara mereka di tengah tandusnya padang gurun. Dialah yang menjadi jalan keluar. Dialah yang menjadi solusi. Saudara, Tuhan itu nggak mungkin membawa umatnya itu keluar dari Mesir lewat padang gurun tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia melakukannya. Justru karena Tuhan tahu, karena dia tahu apa yang hendak dia lakukan. Sama seperti di ayat 6 yang kita baca hari ini. Karena dia tahu apa yang hendak dia lakukan, dia tahu lebih baik daripada kita. Karena itu sesungguhnya kita ini bisa percaya kepada Dia, bisa percaya kepada Tuhan. Karena itu sesungguhnya kita ini bisa berserah, bisa bersandar kepada Tuhan. Bukan pada apa yang kita lihat, bukan pada apa yang kita punya. Bukan pada apa yang kita pikir, kita tahu solusinya. Jadi saudara, saya rasa peristiwa sesungguhnya, peristiwa 5.000 memberi makan 5.000 orang ini lebih menyadarkan murid-murid bahwa mereka yang sehari-hari ya hidup bersama dengan Yesus, sumber kehidupan, sumber roti kehidupan itu sendiri. Peristiwa Filipus, Andreas, dan murid-murid yang menyaksikan dari hanya 5 roti jelai menjadi 5 roti jelai dan juga 2 ikan. Menjadi sisa 12 bakul. Cukup untuk memberi makan semuanya itu. Memberikan mereka pelajaran. Menyadarkan mereka. Yang bersama dengan mereka ini adalah Yesus. Sumber kehidupan. Dia mampu untuk mencukupi kebutuhan. Dialah jalan keluar. Dialah solusi. Dan saudara, ternyata hal ini dibuktikan sekali lagi ketika murid-murid di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21, mereka sedang berlayar dalam perahu ya. Saat itu murid-murid berangkat duluan. Yesus itu sedang berdoa di atas gunung. Jadi setelah Yesus memberi makan mereka 5.000 orang, Yesus ini berdoa menyendiri di atas gunung, berdoa kepada Bapa. Dan murid-murid disuruh duluan berlayar, berduluan. Dan ketika tengah malam, tiba-tiba laut itu bergelora karena angin kencang. Jadi karena angin kencang, ombaknya itu mungkin cukup tinggi ya. Membuat perahu yang mereka tumpangi itu cukup bergoncang dengan keras. Di Injil-Injil yang lain dikatakan mereka itu benar-benar sangat ketakutan. Murid-murid berusaha mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Dan dalam situasi yang sudah mencekam itu pun, di dalam angin yang kencang dan laut bergelora, mereka melihat ada sosok pribadi yang berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Ketika mereka melihat hal itu, mereka sangat ketakutan. Masalahnya udah di tengah badai, ini udah mereka juga udah ketakutan bakal hidup atau mati ya. Di tengah kencangnya angin dan juga laut yang bergelora, mereka ngelihat ada sosok yang berjalan di atas air. Ya udah wajar banget kalau mereka takut. Tapi saudara, di tengah ketakutan mereka, Yesus tahu apa yang mereka alami. Dan Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Ini aku, jangan takut. Aku ada bersama dengan kamu. Kamu tidak sendiri di dalam badai." Saudara, kita seringkali dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, mungkin karena yang pertama kali kita pikirkan adalah apa yang kita punya, apa yang ada di depan mata kita. Itu adalah solusinya. Seringkali akhirnya yang terucap adalah, "Gak mungkin cukup Tuhan. Gak mungkin cukup. Gak akan bisa." Karena kita pikir sumbernya adalah apa yang kita punya. Padahal bukan. Saudara, kalau misalnya Tuhan menempatkan kita ada di keadaan saat ini, mungkin ada dalam pergumulan atau ada dalam masalah. Saudara, itu bukan karena Dia sengaja taruh kita di sana dan bergumul-bergumul sendiri. Enggak.
Tuhan izinkan kita ada dalam situasi ini karena Dia tahu apa yang akan Dia lakukan. Karena Dia tahu apa yang akan Dia perbuat. Karena Dia tahu apa yang akan Dia tunjukkan kepada setiap kita. Dia ingin kita melihat kepadanya. Dia ingin kita tuh percaya kepada Dia. Dia ingin kita tuh sadar. Bukan apa yang kita punya, bukan apa yang kita genggam, atau yang kita pikir itu solusinya. Tapi Dia pengen kita sadar bahwa jalan keluar, solusi, atau sumber dari apapun itu adalah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan. Dan percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. So, saya akan menutup khotbah saya pada hari ini dengan memutarkan satu video. Mari sama-sama kita akan melihat video dalam durasi 1 menit ini ya. 'Cause no one knows you better than me, and no one's been a better friend. So rock-a-bye, baby, come and rest. You've been tired lately, lay your head down. Don't you think, baby, I know best. I've been a father for a long time, so call my name and I will listen. All you need is here inside my arms. Just sleep and you can. Saudara, Yesus ingin mata kita selalu memandang kepadanya. Ketika kita berjalan, ketika mungkin kita ada masalah atau pergumulan, ketika kita mungkin harus mengambil keputusan atau mengambil langkah, Yesus ingin kita ini melihat kepadanya dan bergantung kepada tuntunannya. Seperti seorang anak kecil dalam video tadi, ketika dia bisa jalan sendiri, tapi dia sedikit-sedikit menengok ke arah papanya, ngeliat ke arah papanya. Oh, papanya masih ada di belakang. Oh, papanya masih ada berserta dengan dia. Dan dia jalan. Seperti anak kecil itu yang selalu memandang kepada papahnya. Dan ketika anak itu tahu, papahnya itu ada di samping dia dan menggenggam tangannya, dia tenang. Saudara-saudara, jika mungkin saat ini ada begitu banyak pikiran ataupun permasalahan yang sedang membuat gelisah hatimu, membuat pikiranmu menjadi pusing, terbeban, atau menjadi tidak tenang, saudara ingatlah, sumber, jalan keluar, solusi, itu bukan ada dalam diri kita. Bukan apa yang kita punya, bukan apa yang kita pikir itu adalah solusi, atau apa yang ada di depan mata kita. Tapi ingatlah selalu untuk membawa itu kepada Tuhan, dan pandanglah Tuhan. Pandanglah kepada Bapa kita dan percayalah kepada tangannya yang menggenggam kita dan yang beserta dengan kita. Ia berkata kepada setiap kita, ini aku, jangan takut. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ampuni kami jika mungkin dalam masa-masa pergumulan yang kami alami, kami pikir kami bisa mengatasi semua itu sendiri. Kami pikir solusi atau jalan keluar dari permasalahan kami adalah apa yang kami punya atau apa yang ada di depan mata kami. Namun Tuhan, pada hari ini kami boleh melihat bahwa Engkau mengetahui jauh lebih baik daripada kami. Ketika Engkau mengizinkan kami ada dalam pergumulan yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau mengetahui apa yang akan Engkau lakukan. Engkau mengetahui apa yang ingin hendak Kau tunjukkan kepada setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu memandang kepada Bapa, yang selalu meminta tuntunan Tuhan, yang selalu melihat dan yang selalu bersandar kepada genggaman tangan Bapanya. Pimpinlah setiap kami Tuhan. Biarlah dalam segala apapun yang kami putuskan,
jalan yang kami ambil. Kami boleh mengambil semuanya itu. Kami boleh berjalan semuanya itu bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Karena kami tahu kami bersama dengan Allah yang dalam sejarah telah menunjukkan bukti-bukti penyertaan-Mu kepada setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir ibadah ini, mari bersama naikkan doa kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Bahwa kondisi ini mungkin tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dan Tuhanlah satu-satunya yang berdaulat untuk menyembuhkan dan memulihkan semuanya. Terkhusus bagi negara kita, Indonesia. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ya Tuhan Allahku, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Saudara, mari kita mau terus naikkan pujian ini dan bawa doa setiap kita bagi bangsa ini, Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatunya. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allah.
ini kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap puji-pujian firman Tuhan yang boleh kami naikkan dan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan tolong ingatkanlah kami untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk melihat bahwa Engkau adalah sumber dari segala sesuatu. Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau adalah jalan keluar. Dan jika mungkin saat ini kami ada dalam pergumulan, kami tahu bahwa Engkau mengizinkan kami ada dalam pergumulan ini. Karena Engkau mengetahui apa yang akan Engkau lakukan terhadap kami. Terima kasih Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, yang kami tahu berdampak besar untuk setiap kalangan. Kami bersyukur Tuhan bila sampai saat ini kami masih bisa dicukupi segala kebutuhan kami. Segala kebutuhan harian kami, makanan kami. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh tidak sampai kekurangan, tidak sampai harus meminta-minta. Karena kami tahu bahwa yang memberkati, bahwa yang mencukupi adalah Engkau Tuhan. Tuhan pada hari ini kami terus berdoa untuk keadaan Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk setiap kota-kota di Indonesia ini yang masih tinggi kasus aktif COVID ini Tuhan. Bahkan juga mungkin terkhusus saat ini di daerah-daerah di luar Jawa yang menunjukkan adanya peningkatan kasus aktif positif Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberikan hikmat bagi pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk COVID. Tuhan tolong berkatilah untuk setiap rumah sakit yang ada di luar Jawa Tuhan. Mungkin penanganan mereka tidak secepat yang ada di Jawa. Namun biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati mereka, Engkau yang boleh memberikan hikmat bagi setiap pemerintah dan juga rumah sakit ini dalam mereka menanggulangi untuk dapat juga menangani peningkatan COVID yang terjadi di daerah mereka. Kami juga berdoa untuk setiap ketersediaan yang mungkin dibutuhkan, ketersediaan obat-obatan, mungkin juga ketersediaan vitamin atau bahkan juga tabung oksigen. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan yang mereka perlukan. Tuhan kami juga berdoa saat ini untuk keadaan di dunia. Secara khusus untuk negara Afghanistan yang dalam beberapa hari bahkan 1 minggu terakhir ini sedang kacau keadaannya. Tuhan kami berdoa untuk setiap rakyat-rakyat di sana Tuhan. Kami tahu mungkin ini kejadian yang terjadi pada mereka saat ini, pergumulan yang sedang mereka rasakan. Mungkin bukan suatu hal yang mudah untuk kami mengerti Tuhan. Namun biarlah Tuhan kami tahu jika Engkau mengizinkan mereka ada dalam situasi saat ini. Engkau tahu apa yang akan Kau lakukan. Engkau tahu apa yang akan Kau tunjukkan kepada setiap orang-orang di sana. Kami berdoa untuk setiap orang-orang Kristen, untuk setiap gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang boleh menjagai mereka. Biarlah Tuhan Kau yang boleh menguatkan iman mereka di saat-saat masa sukar ini Tuhan. Oh Tuhan kami rindu Tuhan, biarlah Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh membantu orang-orang rakyat-rakyat yang ada di Afghanistan ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang juga boleh berkati usaha pekerjaan kami pada saat ini. Engkau yang juga boleh memberkati kesehatan kami Tuhan. Kami bersyukur jika di Surabaya ini PPKM sudah turun jadi level 3. Kami bersyukur Tuhan untuk adanya penurunan jumlah kasus aktif di Surabaya. Namun biarlah Tuhan kami juga boleh menjaga diri kami dan juga kami juga boleh terus berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan kota kami di Surabaya dan juga untuk di Indonesia ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami menyerahkan segala permohonan juga pokok doa kami kepada Allah sumber kehidupan, kepada Allah yang mengatur segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk kerohanian kami. Mungkin Tuhan masa-masa pandemi ini menjadi satu pukulan bagi setiap kami, yang membuat kami merasa kering, yang membuat kami merasa jauh dari Tuhan. Tuhan tolong, kami percaya Engkau peduli akan kesejahteraan jasmani. Kami juga percaya Engkau peduli akan kerohanian kami.
Peluklah hati kami Tuhan. Bangkitkanlah kembali semangat kami untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih sukacita, damai sejahtera, tuntunan dan pemeliharaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, akan selalu menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom Jemaat Misias yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, setiap hari Rabu, gereja kita mengadakan persekutuan doa. Kami rindu persekutuan doa ini menjadi wadah untuk setiap kita bersatu hati mendoakan bangsa kita, mendoakan rekan-rekan kita, dan bahkan menjadi waktu pribadi untuk bisa berdoa kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan dan juga mungkin pokok doa yang pribadi yang ingin saudara naikkan. Karena itu kami mengundang saudara semua untuk sama-sama hadir hari Rabu jam 7:30. Nanti akan dikirimkan link Zoom-nya lewat WA BCS. Ya, jadi mungkin hari Selasa atau hari Rabu itu akan dikirimkan link untuk bisa saudara ikut di Zoom. Ya. Yang kedua, pada tanggal 12 September, minggu kedua bulan September ya, tanggal 12, gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus. Pada hari itu kebaktian adalah kebaktian perjamuan kudus. Karena itu, bagi saudara yang membutuhkan kiriman hosti ataupun anggur, silakan untuk kontak WA BCS paling lambat tanggal 5 September. Ya. Paling lambat tanggal 5 September, bagi saudara yang butuh kiriman hosti dan anggur, silakan untuk menghubungi kami melalui WA BCS ya. Nanti pada masa-masa itu kami akan mengirimkan ke alamat rumah saudara. Sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.